Di balik lembaran sejarah Islam, ada satu kisah yang tak pernah lekang dimakan zaman. Sebuah kisah yang menyatukan nubuah Al-Quran, hadis Rasulullah, dan catatan perjalanan para sejarawan klasik. Kisah itu adalah tentang tembok Zulkarnain. Benteng besi raksasa yang konon masih berdiri tegak di antara dua gunung untuk menahan keluarnya kaum perusak paling menakutkan sepanjang masa, Yakjuj dan Makjuj. Bayangkanlah, tembok ini bukan sekadar dinding fisik, melainkan penanda zaman, saksi bisu antara dunia manusia dan bencana akhir zaman. Banyak yang bertanya, apakah tembok ini nyata? Jika nyata, di mana keberadaannya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggema dari generasi ke generasi. Namun, yang membuat kisah ini semakin menggetarkan adalah perjalanan seorang lelaki bernama Salam Tarjuman, seorang utusan khalifah yang menempuh ribuan kilometer hanya untuk mencari jawaban, menyingkap rahasia sebuah mimpi, dan memastikan apakah penghalang itu masih berdiri atau telah runtuh. Inilah sebuah kisah yang bukan hanya menyatukan iman dan sejarah, melainkan juga mengguncang imajinasi manusia hingga kini. Pada suatu malam yang sunyi di istana megah Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Wasik terlelap dalam tidur yang tampak damai, namun jiwanya terguncang oleh sebuah mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah dinding raksasa, kokoh dan tinggi, menjulang di antara dua gunung yang hitam legam. Dinding itu, yang selama ini hanya ia dengar dalam kisah Al-Quran, tampak mulai retak, seakan ada kekuatan besar dari dalam yang mendorongnya. Dari celah retakan itu, terdengar suara-suara raungan yang menggetarkan hati, seolah-olah ribuan makhluk buas berusaha merobek penghalang yang selama ini menahan mereka. Khalifah terbangun dengan tubuh gemetar, keringat membasahi wajahnya, dan dada berdebar seperti genderang perang. Ia sadar, mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan sebuah isyarat yang bisa jadi terkait dengan tanda-tanda besar menjelang kiamat yang pernah disabdakan Rasulullah. Khalifah Al-Wasik merenungkan apa arti dari penglihatan itu. Bukankah Rasulullah pernah berkata bahwa suatu hari dinding Yakjuj dan Makjuj akan terbuka, menjadi awal dari malapetaka besar bagi umat manusia? Ia teringat hadis riwayat Muslim, ketika Nabi bersabda bahwa celaka bagi orang-orang Arab karena dinding itu telah terbuka sebesar lingkaran jari. Betapa gentarnya hati sang khalifah, karena mimpi yang ia alami seolah menjadi bukti nyata bahwa janji Allah kian mendekat. Ia pun duduk termenung di ruang pribadinya, memandangi lampu minyak yang berkedip-kedip seakan ikut bergetar menanggapi kegelisahannya. Dalam batinnya, muncul pertanyaan besar. Apakah dinding itu sungguh sudah jebol, dan Yakjuj Makjuj telah bebas dari kurungan mereka? Rasa takut itu tidak bisa ia pendam sendiri. Esok harinya, Khalifah Al-Wasik memanggil para pembesar, ulama, dan penasihat kerajaan ke istananya. Dengan suara berat, ia menceritakan mimpinya, menggambarkan betapa nyata retakan pada tembok Zulkarnain yang ia lihat. Para hadirin terdiam, sebagian wajahnya pucat, sebagian lain mencoba menenangkan sang khalifah dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya bunga tidur. Namun, dalam hati mereka sendiri, terbersit rasa was-was. Sebab mereka tahu, bila benar Yakjuj dan Makjuj keluar, itu berarti kiamat semakin dekat. Pembahasan yang biasanya hanya ada dalam kitab tafsir kini terasa hidup di hadapan mereka. Seakan-akan lembaran sejarah dan nubuah sedang terbuka di depan mata. Tidak puas dengan sekadar mendengar pendapat, Khalifah memutuskan untuk bertindak. Ia ingin mengetahui kebenaran mimpi itu, apakah tembok Zulkarnain masih tegak atau sudah roboh. Namun, masalahnya, tidak ada seorang pun di istana yang tahu dengan pasti di mana letak dinding itu berada. Banyak sejarawan berpendapat tembok itu berada di wilayah Kaukasus. Ada pula yang mengaitkannya dengan tembok raksasa di Cina. Perdebatan semakin panjang, namun Khalifah ingin kepastian, bukan sekadar dugaan. Maka ia memutuskan mengirim utusan untuk melakukan perjalanan jauh, menembus negeri-negeri asing, menanyakan kepada masyarakat setempat, hingga menemukan jawabannya. Setelah melalui musyawarah, nama seorang lelaki disebut, Salam Tarjuman, seorang pengembara asal Turki yang dikenal cerdas, tangguh, dan berani menempuh bahaya. Kepadanya, Khalifah Al-Wasik memberikan amanah besar. Berangkatlah mencari tembok Zulkarnain, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri, dan bawakan kabar kembali ke istana. Untuk mendukung misi ini, sang khalifah tidak tanggung-tanggung. Ia memberikan 5.000 dinar, 10.000 dirham, 50 prajurit pilihan, kuda-kuda, serta 200 kereta keledai penuh perlengkapan. Semua ini disiapkan agar perjalanan itu tidak gagal. Dengan hati berat bercampur harap, Khalifah menyerahkan nasib misinya kepada Salam Tarjuman,
seorang manusia biasa yang kini memikul beban besar, menyingkap misteri yang telah terkubur ribuan tahun. Pagi itu, di kota Samara yang menjadi pusat kekuasaan Abbasiyah, suasana istana riuh oleh persiapan perjalanan besar. Salam Tarjuman, seorang lelaki bertubuh tegap dengan sorot mata penuh tekad, berdiri di hadapan barisan prajurit yang akan menemaninya. Di sekelilingnya, keledai-keledai membawa muatan berat, perbekalan, senjata, perkakas, hingga hadiah untuk para penguasa asing yang mungkin mereka temui. Khalifah Al-Wasik sendiri hadir, melepas keberangkatan itu dengan doa dan rasa harap yang dalam. Bagi sang khalifah, ini bukan sekadar ekspedisi geografis, tetapi sebuah misi keimanan untuk membuktikan apakah firman Allah dalam Al-Quran tentang dinding Zulkarnain masih terjaga. Wajah-wajah rakyat yang berkerumun di pelataran istana menunjukkan campuran rasa bangga dan takut. Bangga karena utusan khalifah membawa panji Islam ke negeri-negeri jauh, takut karena tujuan mereka adalah menyingkap misteri yang terkait dengan akhir zaman. Rombongan berangkat dengan langkah mantap, menyusuri jalan timur menuju kawasan pegunungan yang disebut-sebut menyimpan rahasia tembok. Perjalanan itu bukanlah perjalanan singkat. Mereka harus menempuh ribuan kilometer melewati dataran luas, lembah terjal, dan padang pasir yang tak bertepi. Di setiap kota yang mereka singgahi, Salam Tarjuman selalu bertanya kepada penduduk setempat, "Adakah kalian mendengar tentang tembok besi yang dibangun oleh seorang raja agung bernama Zulkarnain?" Kebanyakan hanya menggeleng, sebagian menjawab samar, ada pula yang memberi arah menuju wilayah utara, dekat Laut Hitam dan pegunungan Kaukasus. Meskipun jawabannya beragam, semangat Salam tidak pernah padam. Baginya, setiap petunjuk adalah tanda jalan yang harus ia ikuti, sekecil apapun itu. Hari-hari perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Udara panas siang hari membakar kulit, sementara dingin malam menembus tulang. Prajurit-prajurit yang menyertainya kadang mengeluh, keledai-keledai keletihan, namun Salam selalu menguatkan mereka dengan kata-kata penuh keyakinan, bahwa misi ini bukan sekadar untuk kepentingan seorang khalifah, tetapi juga untuk kepastian iman umat Islam seluruhnya. Jika benar tembok Zulkarnain masih ada, maka itu menjadi pengingat bahwa janji Allah selalu terjaga. Tetapi jika tembok itu sudah runtuh, maka tanda-tanda besar kiamat bisa jadi semakin dekat. Kalimat-kalimat Salam itu bagai api kecil yang menjaga semangat pasukannya tetap menyala, meski angin perjalanan berusaha memadamkannya. Setelah berminggu-minggu perjalanan, rombongan akhirnya memasuki wilayah Armenia, sebuah negeri di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana, mereka mendapati tanah berwarna gelap, bahkan airnya tampak kehitaman, seolah menyimpan rahasia purba di kedalaman bumi. Penduduk setempat yang mereka temui berbicara dengan bahasa yang asing, sulit dipahami, sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan dengan gerakan tangan dan bahasa isyarat. Beberapa orang menunjuk ke arah utara, ke jalur sempit yang diapit pegunungan tinggi dan curam. Salam merasakan getaran dalam hatinya. Mungkin inilah jalan menuju lokasi yang selama ini hanya ada dalam kitab tafsir dan cerita turun-temurun. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat keyakinannya bahwa kebenaran akan segera terbuka. Namun, perjalanan ini juga syarat dengan misteri yang tak masuk akal. Di satu kota yang mereka lewati, seluruh rumah tampak ditinggalkan seolah-olah warganya pergi terburu-buru tanpa jejak. Jendela-jendela terbuka, perabotan masih tersisa, tetapi tidak ada satupun manusia yang terlihat. Kota itu bagai kota hantu, membisu di bawah bayangan pegunungan. Para prajurit ketakutan, sebagian merasa yakin bahwa tempat itu pernah dilanda serangan makhluk-makhluk asing. Salam menenangkan mereka, meski hatinya sendiri juga diliputi rasa gentar. Ia sadar, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Setiap langkah mendekatkannya kepada misteri tembok Zulkarnain, dan mungkin pula kepada rahasia besar yang Allah sembunyikan dari kebanyakan manusia. Ketika Salam Tarjuman dan rombongannya semakin jauh menembus wilayah pegunungan Kaukasus, mereka memasuki negeri-negeri asing yang seakan terpisah dari dunia lain. Lembah-lembahnya curam, hutan-hutannya lebat, dan udara di sana begitu dingin hingga membuat napas keluar bagai asap tipis di udara. Namun yang paling membuat mereka terkejut adalah bertemunya mereka dengan penduduk setempat yang sama sekali tidak bisa mereka pahami. Bahasa yang keluar dari mulut orang-orang itu terdengar kasar, berliku-liku, dan asing di telinga, bahkan berbeda dari bahasa Persia, Turki, maupun Arab yang dikenal para prajurit. Komunikasi pun dilakukan dengan gerakan tangan, isyarat sederhana, dan ekspresi wajah. Ajaibnya, meski terhalang bahasa, penduduk itu tampak mengerti maksud kedatangan Salam. Mereka menunjuk ke arah barat laut,
ke sebuah celah gunung yang tampak menganga seperti pintu gerbang menuju dunia yang tersembunyi. Salam Tarjuman memperhatikan dengan saksama setiap isyarat yang diberikan. Ia tahu, Al-Quran dalam surat Al-Kahfi menyebutkan bahwa Zulkarnain pernah sampai di antara dua gunung dan mendapati kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Kini, ia merasakan seolah-olah sedang menyaksikan ayat itu hidup di depan matanya. Bagaimana mungkin kebetulan semacam ini terjadi, jika bukan karena petunjuk Allah? Rasa haru bercampur takut menyelubungi dirinya. Para prajurit yang mendampinginya pun berbisik-bisik, sebagian merasa yakin bahwa perjalanan mereka hampir mencapai tujuan, sebagian lain merasa ngeri membayangkan apa yang menanti di balik celah pegunungan itu. Malam hari, api unggun mereka menyala di tengah hening, dan Salam termenung memandangi bintang-bintang, berdoa agar Allah memberinya kekuatan menanggung apapun kebenaran yang akan ia temui. Keesokan harinya, rombongan dipandu oleh penduduk lokal menyusuri jalan sempit yang diapit tebing tinggi. Lorong itu begitu terjal sehingga cahaya matahari hanya sedikit menembus ke dalam, membuat udara lembab dan suram. Suara langkah kuda bergaung di dinding batu, sementara burung-burung hitam beterbangan dari celah tebing seakan terganggu oleh kehadiran manusia asing. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat rasa aneh menyelimuti, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Beberapa prajurit melaporkan mendengar suara gedoran samar dari kejauhan, seolah palu besar menghantam besi. Salam tidak segera menyimpulkan, namun dalam hatinya ia tahu, tanda-tanda yang ia dengar mungkin berhubungan dengan apa yang selama ini ia cari, tembok besi Zulkarnain. Saat mereka tiba di sebuah perkampungan terpencil, masyarakat setempat menyambut mereka dengan raut wajah campuran antara takut dan lega. Dengan bahasa isyarat, mereka menceritakan bahwa di puncak gunung sering terlihat makhluk-makhluk aneh berlarian, tubuhnya kecil, liar, dan berperilaku barbar. Kadang-kadang, terdengar suara raungan keras dari balik sebuah dinding raksasa yang menghalangi jalan menuju utara. Bahkan ada saat-saat ketika dinding itu bergetar, seakan-akan ada sesuatu dari dalam yang berusaha merobohkannya. Mendengar cerita itu, rombongan merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apakah benar ini pertanda bahwa yang mereka cari bukan sekadar legenda, melainkan sebuah kenyataan yang sedang berlangsung? Salam menyimak dengan serius, menandai setiap detail, dan hatinya semakin yakin bahwa mereka berada di ambang penemuan besar. Namun, tidak semua orang dalam rombongan sanggup menanggung ketegangan ini. Ada prajurit yang mulai sakit, ada pula yang diliputi ketakutan hingga tak bisa tidur. Kota-kota kosong yang mereka lewati sebelumnya kini terasa masuk akal. Mungkin ditinggalkan penduduk karena gangguan dari balik dinding misterius itu. Salam Tarjuman mencoba menenangkan pasukannya dengan kalimat tegas, bahwa mereka tidak boleh berhenti sebelum melihat sendiri apa yang disembunyikan oleh gunung-gunung ini. Ia tahu, jawaban yang mereka bawa kelak tidak hanya akan menjadi laporan untuk khalifah, tetapi juga akan mengguncang keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Maka, dengan hati berdebar, ia memutuskan melanjutkan perjalanan, mengikuti petunjuk penduduk yang membawanya semakin dekat pada rahasia tembok besi legendaris. Hari itu, ketika matahari masih malu-malu muncul di ufuk timur, rombongan Salam Tarjuman memulai perjalanan terakhir menuju puncak pegunungan. Jalur yang mereka tempuh semakin sempit, diapit dinding batu yang menjulang seperti tembok alami yang tak berujung. Udaranya semakin dingin, hingga napas mereka membeku di udara. Para prajurit menunduk, menahan rasa lelah, sementara Salam menatap ke depan dengan penuh tekad. Ia yakin, di balik jalan ini tersimpan rahasia besar yang selama berabad-abad hanya diceritakan lewat ayat dan kisah. Semakin mereka mendaki, semakin jelas terdengar suara gemuruh yang tak pernah berhenti, seperti hentakan logam besar dipukul dari dalam bumi. Suara itu membuat hati mereka bergetar, seolah mereka sedang mendekati jantung dari rahasia gaib yang Allah simpan untuk umat manusia. Saat kabut menipis, mereka tiba-tiba mendapati pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Di hadapan mereka terbentang sebuah dinding raksasa yang menjulang tinggi di antara dua gunung. Bentuknya bukan dari batu biasa, melainkan lempengan logam berkilau, seakan terbuat dari campuran besi dan tembaga. Ukurannya begitu besar hingga sulit dipercaya bahwa manusia di zaman dahulu sanggup membangunnya. Dinding itu rapat, kokoh, dan tidak ada celah yang bisa dilihat. Bagian atasnya menghilang dalam kabut gunung, seolah menyatu dengan langit. Beberapa prajurit tertegun, sebagian sujud menangis karena menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah mukjizat sejarah, peninggalan langsung dari tangan seorang raja agung bernama Zulkarnain. Mendekati dinding itu, Salam meraba permukaan logamnya.
Dingin, keras, dan terasa sangat padat. Seperti gabungan kekuatan bumi yang dipadatkan dengan teknologi yang tidak mungkin ada pada manusia biasa. Di sela-sela logam itu masih terlihat bekas aliran tembaga yang mengeras, membentuk lapisan tambahan yang membuatnya makin kokoh. Ia segera teringat pada ayat Al-Quran yang menyebut bagaimana Zulkarnain mencampur besi dengan tembaga cair untuk menghalangi Yakjuj dan Makjuj. Inilah bukti nyata yang tak bisa disangkal. Suara gemuruh yang mereka dengar sejak jauh tadi kini terdengar semakin jelas. Dentuman dan gesekan keras, seolah ada makhluk-makhluk buas yang sedang mencoba menghancurkan penghalang tersebut dari balik sisi lain. Bulu kuduk semua orang berdiri, ketakutan menyelubungi rombongan. Penduduk lokal yang mengiringi mereka berjongkok, sebagian menutup telinga, sebagian lainnya menunjuk ke arah dinding dengan wajah pucat. Dengan bahasa isyarat, mereka menjelaskan bahwa suara itu berasal dari Yakjuj dan Makjuj, makhluk liar yang terus berusaha menembus dinding, namun hingga kini gagal. Kadang-kadang, mereka hampir berhasil melubangi celah kecil. Namun setiap kali pagi tiba, celah itu kembali tertutup rapat, seakan kekuatan gaib menahan mereka. Kisah itu membuat rombongan semakin yakin bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar keajaiban arsitektur, melainkan tanda kebesaran Allah. Sebagian prajurit bahkan merasa lutut mereka lemas, tak sanggup berdiri terlalu lama, karena sadar bahwa di balik dinding itu tersimpan bala tentara barbar yang, jika terlepas, bisa menghancurkan dunia. Salam Tarjuman terdiam lama di hadapan dinding itu. Matanya menatap lurus ke permukaan logam yang berkilau samar diterpa cahaya surya. Dalam hatinya, ia bergumam, betapa besar kuasa Allah yang menundukkan bumi ini kepada seorang hambanya, Zulkarnain, agar umat manusia terlindungi dari kehancuran. Ia merasa kecil, seakan debu di hadapan sejarah agung yang kini terbentang nyata. Dengan tangan bergetar, ia mengusap wajahnya dan bersujud syukur. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus membawa kabar ini kepada Khalifah, menuliskannya agar menjadi bukti bagi generasi setelahnya. Namun, dalam sujudnya, ia juga berdoa dengan ketakutan. Bagaimana jika suatu hari, dinding ini benar-benar runtuh, dan Yakjuj Makjuj keluar menebar kehancuran? Malam itu, rombongan Salam Tarjuman berkemah tidak jauh dari kaki dinding besi. Api unggun mereka menyala redup. Namun nyala itu tidak sanggup mengusir rasa takut yang menyelimuti hati setiap orang. Dari balik dinding, terdengar suara hentakan, geraman, dan lolongan panjang yang membuat udara bergetar. Kadang suara itu terdengar seperti ribuan cakar yang menggaruk logam, kadang seperti raungan binatang buas yang marah. Para prajurit duduk terpaku, sebagian menggenggam senjata meski sadar senjata mereka tak akan berguna menghadapi makhluk di balik sana. Ada pula yang membaca doa berulang-ulang, bibir bergetar, seakan kalimat tauhid adalah satu-satunya benteng yang tersisa. Salam Tarjuman sendiri duduk tegak, berusaha tegar, meski jantungnya berdetak sekeras genderang perang. Ketika malam semakin larut, suara itu tidak juga mereda. Justru semakin keras. Seakan makhluk-makhluk itu tahu ada manusia yang sedang berdiam di sisi luar dinding. Sesekali, tanah bergetar pelan, menandakan betapa dahsyat tenaga yang mereka kerahkan dari dalam. Seorang prajurit muda akhirnya tidak tahan. Ia menjerit ketakutan, lalu tersungkur, menangis meminta pulang. Salam mendekatinya, menenangkan dengan tangan di bahu, dan berkata bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi tetap berdiri meski dikepung oleh rasa takut itu. Kata-kata itu menenangkan sebagian, namun tetap saja ketegangan tidak bisa hilang. Semua menyadari, andai Allah tidak menjaga dinding ini, dunia luar pasti sudah menjadi lautan kehancuran. Keesokan harinya, ketika matahari menyingkap kabut, rombongan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Permukaan dinding terlihat penuh goresan baru, seakan semalam makhluk-makhluk itu benar-benar mencoba menerobos lebih keras dari biasanya. Bekas cakar terlihat jelas, dalam dan panjang, namun tetap gagal menembus logam besi yang dipadu tembaga. Pemandangan itu membuat sebagian orang semakin yakin bahwa mereka baru saja selamat dari ancaman besar yang tidak mereka lihat langsung, tetapi nyata keberadaannya. Penduduk setempat pun bercerita, dengan isyarat dan bahasa terbata, bahwa setiap kali makhluk itu hampir berhasil membuat celah, Allah mengembalikan dinding ke keadaan semula, hingga janjinya tiba untuk melepaskan mereka di akhir zaman. Cerita ini menancap dalam-dalam di hati Salam. Rasa takut yang membekas itu membuat rombongan semakin rendah hati. Mereka tidak lagi merasa sebagai pasukan perkasa yang dikirim Khalifah, melainkan hamba kecil yang beruntung karena diizinkan Allah melihat bukti kekuasaannya. Sepanjang perjalanan pulang,
Wajah mereka selalu murung dan serius. Tidak ada lagi tawa ringan yang biasa muncul saat beristirahat. Bahkan makanan terasa hambar. Seakan setiap suapan hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk dinikmati. Mereka merasa bayangan suara raungan itu terus mengikuti, meski jarak dengan dinding semakin jauh. Setiap malam, sebagian masih terbangun, mendengar gema samar dalam mimpi, lalu teringat kembali betapa tipisnya jarak antara dunia aman mereka dan kehancuran yang menunggu di balik dinding itu. Bagi Salam Tarjuman, pengalaman itu lebih dari sekadar penemuan. Ia merasa telah menyentuh lembaran sejarah yang biasanya hanya terbaca dalam kitab suci. Kini ia tahu, segala kisah tentang Yakjuj dan Makjuj bukanlah mitos untuk menakut-nakuti, melainkan kenyataan yang tersimpan dengan sangat rapat. Ia berjanji dalam hati untuk menuliskan setiap detail perjalanan ini, agar generasi setelahnya sadar bahwa mereka hidup dalam rahmat Allah yang luar biasa, dilindungi dari bencana besar hingga waktu yang ditentukan. Namun, janji itu juga disertai kegelisahan. Bagaimana jika janji Allah tentang keluarnya Yakjuj dan Makjuj benar-benar segera tiba? Pertanyaan itu terus membayanginya, menorehkan bekas ketakutan yang tidak akan pernah hilang. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan pulang, akhirnya Salam Tarjuman dan rombongannya tiba kembali di Baghdad, pusat pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat, namun mata mereka menyimpan api pengalaman yang tak bisa dipadamkan. Mereka disambut dengan rasa ingin tahu yang besar, sebab kabar tentang perjalanan menuju dinding Zulkarnain sudah menyebar di kalangan istana. Ketika Salam dipanggil menghadap Khalifah, ia berjalan dengan langkah mantap meski tubuhnya terasa lemah. Balairung megah dengan pilar-pilar emas dan permadani indah seolah tidak lagi memukau dirinya, karena apa yang ia lihat di balik pegunungan jauh lebih agung, jauh lebih menggetarkan hati daripada kemewahan dunia manapun. Khalifah menyambut Salam dengan tatapan tajam penuh wibawa. "Ceritakanlah apa yang engkau lihat dengan mata kepalamu," titahnya. Suasana balairung hening. Para pejabat, ulama, dan penulis istana menundukkan kepala, menanti setiap kata. Salam menarik napas panjang, lalu memulai kisahnya. Ia menceritakan perjalanan melewati negeri-negeri asing, penduduk yang tidak mengerti bahasa, jalan sempit di celah gunung, hingga akhirnya menemukan dinding besi menjulang. Ia menggambarkan bagaimana suara dentuman dan raungan terdengar dari balik sana, bagaimana goresan cakar terlihat jelas, dan bagaimana ketakutan membuat pasukan nyaris putus asa. Kata-katanya mengalir seperti sungai deras, dan setiap pendengar terpaku, merasa seakan-akan ikut berdiri di hadapan dinding itu. Para ulama istana segera membuka mushaf Al-Quran, lalu membaca ayat-ayat dari surat Al-Kahfi yang mengisahkan Zulkarnain dan dinding yang menahan Yakjuj dan Makjuj. Suara mereka bergetar, karena apa yang sebelumnya hanya menjadi bacaan kini mendapatkan saksi nyata. Sebagian menangis, sebagian lain berdoa agar Allah senantiasa menjaga umat dari fitnah besar tersebut hingga waktunya tiba. Khalifah Al-Watsik terdiam lama, merenungkan betapa Allah telah menunjukkan tanda kebesarannya melalui mata dan lidah seorang utusan yang sederhana. Ia sadar, kekuasaan duniawi hanyalah debu di hadapan takdir besar yang sedang menanti umat manusia. Dengan suara berat, ia memerintahkan agar catatan perjalanan ini ditulis lengkap dan disimpan di perpustakaan istana. Salam pun mulai menuliskan kisahnya secara rinci. Ia menulis bagaimana para prajurit bergetar ketakutan, bagaimana penduduk lokal hidup dalam kecemasan, serta bagaimana dinding itu tetap berdiri kokoh meski terus diguncang dari dalam. Setiap kalimatnya lahir bukan sekadar laporan politik, melainkan juga kesaksian iman. Ia tahu, catatan ini kelak akan menjadi bahan renungan, bahkan mungkin peringatan bagi generasi setelahnya. Malam-malam ia habiskan dengan pena di tangan, menyalin setiap detail yang masih segar dalam ingatan. Kadang ia berhenti, termenung, lalu berdoa dengan linangan air mata, karena bayangan suara raungan itu masih terdengar jelas dalam pikirannya. Akhirnya, laporan itu selesai dan diserahkan kepada Khalifah. Al-Watsik membacanya dengan penuh perhatian, lalu menutup kitab itu dengan wajah serius. Ia berkata kepada para hadirin, "Inilah bukti bahwa janji Allah itu benar. Kita hidup di balik rahmat-Nya, dan kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari ketika dinding itu benar-benar runtuh." Kata-kata itu menggema di seluruh istana, meninggalkan suasana hening penuh renungan. Bagi Salam Tarjuman, tugasnya telah selesai, namun bekas perjalanan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dalam setiap sujudnya, ia selalu teringat pada dinding besi yang menjulang di antara dua gunung, pada suara-suara mengerikan yang mengguncang hati,
dan pada keyakinan bahwa hari besar akan datang sebagaimana firman Allah telah tetapkan. Kisah perjalanan Salam Tarjuman untuk menyingkap keberadaan tembok Zulkarnain meninggalkan jejak yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Dari mimpi Khalifah Al-Wasik hingga penemuan dinding besi di pegunungan Kaukasus, semua itu menunjukkan betapa nyata kebesaran Allah dalam melindungi umat manusia dari ancaman besar. Yakjuj dan Makjuj, makhluk yang selama ini hanya dikenal dalam cerita dan hadis, ternyata bukan sekadar legenda, melainkan entitas nyata yang keberadaannya dijaga dengan kuasa Allah yang tak terbatas. Pengalaman Salam dan rombongan mengajarkan satu hal penting. Iman dan pengamatan nyata berjalan seiring, dan setiap tanda kebesaran Allah memiliki makna mendalam bagi manusia yang bersyukur dan berpikir. Sepanjang perjalanan itu, ketakutan, kekaguman, dan kepasrahan menjadi teman mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana dinding besi yang dibangun Zulkarnain tetap teguh meski terus diguncang dari dalam. Mereka merasakan bagaimana janji Allah tidak pernah gagal. Meskipun Yakjuj dan Makjuj berusaha setiap hari untuk melubangi dinding itu, kekuasaan Allah selalu menahan mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan betapa rahmat Allah bagi manusia tidak hanya berupa perlindungan fisik, tetapi juga berupa tanda dan pengajaran bagi mereka yang mau memperhatikan sejarah dan mukjizat yang tersembunyi. Laporan Salam kepada Khalifah Al-Wasik menjadi saksi sejarah yang tidak ternilai. Ia tidak hanya menyampaikan fakta geografis atau arkeologis, tetapi juga menyampaikan hikmah spiritual, bahwa dunia ini berada di bawah pengawasan Allah, dan manusia harus senantiasa sadar bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Ketika para prajurit dan penduduk melihat sendiri bukti dari dinding besi itu, mereka belajar arti takut yang dibarengi tawakal, dan arti keberanian yang dibarengi kehati-hatian. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan dan iman bisa bersinergi, memberikan pemahaman mendalam tentang tanda-tanda yang Allah tetapkan di dunia ini. Hingga hari ini, tembok Zulkarnain masih menjadi misteri bagi umat manusia. Lokasinya persisnya tidak diketahui secara pasti, dan sebagian orang mengaitkannya dengan dinding di pegunungan Kaukasus atau bahkan tembok besar Cina. Namun, yang terpenting bukanlah lokasi fisiknya semata, melainkan hikmah di balik keberadaan tembok tersebut. Allah selalu menahan kehancuran hingga waktunya tiba, dan setiap manusia hidup dalam rahmat yang luar biasa. Kisah Salam Tarjuman mengajarkan bahwa pencarian ilmu dan kebenaran adalah perjalanan panjang, yang sering diwarnai ketakutan, tantangan, dan pengalaman yang menguji iman serta kesabaran. Akhirnya, tembok Zulkarnain menjadi simbol abadi dari kekuasaan Allah, rahmat-Nya, dan peringatan bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga iman, menghormati sejarah, dan memahami tanda-tanda Allah yang tersebar di dunia. Yakjuj dan Makjuj mungkin suatu hari akan keluar. Namun hingga saat itu, manusia hidup di bawah pelindungan yang Allah sediakan. Salam Tarjuman pulang membawa lebih dari sekadar laporan fisik. Ia membawa pelajaran tentang kesetiaan, keberanian, ketakutan, dan pengakuan atas kebesaran ilahi. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, pesan yang tersisa jelas. Dunia ini penuh misteri, dan di balik setiap rahasia tersimpan pelajaran iman yang abadi.